balik lagi ke channel Rahmat Firdaus yang cadas. Kemarin kita sudah bahas tentang 3 dampak perang Rusia dan Ukraina. Kali ini yang keempat yaitu apa saja sih? Nah, yang keempat adalah perusahaan melarikan diri, ya. Ratusan perusahaan barat telah menutup toko dan kantor di Rusia sejak perang dimulai, ya. Ini karena sanksi, tekanan politik dan opini publik. Ya, ini salah satu faktor yang pasti faktor ekonomi, ya kan, faktor politik itu mempengaruhi ya opini publik sehingga banyak perusahaan-perusahaan barat ini menutup tokonya. Salah satu McDonald, salah satu sudah ditutup di Rusia, ya, banyak perusahaan yang menutup seperti itu. Dapat tersebut nama-namanya seperti yang kita kenal yaitu IKEA. IKEA juga salah satu perusahaan barat itu ditutup juga. Coca-Cola yang hobi minum Coca-Cola nih sudah tidak ada di Rusia, ya. Itu, dan McDonald juga seperti itu. McD salah satu kekuatan dari barat seperti itu. Nah, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengangkat ancaman nasionalisasi perusahaan milik asing. Beberapa perusahaan telah memilih untuk tinggal di Rusia dengan alasan tanggung jawab sosial mereka dan tidak meninggalkan karyawan lokal. Mereka merampas barang-barang yang penting penduduk, seperti itu. Jadi perusahaan telah memilih untuk tinggal di Rusia, ya, dengan alasan tanggung jawab sosial untuk tidak meninggalkan karyawan lokal, seperti itu. Ada beberapa yang masih bertahan juga. Nah, kita juga berharap ini tidak menjadikan isu-isu yang sangat besar sih teman-teman, ya. Maksudnya sehingga saling, ya, inilah ketika perang terjadi akibatnya banyak sih. Salah satu yaitu ekonomi bisa mati teman-teman. Ini yang paling bahaya. Gitu. Ya, yang kelima, yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi lebih lambat. Ini udah pasti, ya. Pertumbuhan ekonomi ini pasti akan melambat, teman-teman. Ya, perang mengancam akan terjadi penghambatan pemulihan global dari pandemi Covid, salah satunya, ya. OECD telah memperingatkan bahwa konflik tersebut dapat menimbulkan pukulan 1% pada pertumbuhan global. Seperti itu, ya, teman-teman, ya. Ekonomi akan tentu tidak bergerak cepat. Pasti ekonomi akan mengalami pertumbuhan yang sangat lambat sih teman-teman. Salah satunya itu faktor dari berkepanjangannya perang, seperti itu. IMF telah diperkirakan akan menurunkan perkiraan pertumbuhan yang saat ini berada di level 4,4% untuk tahun 2022 untuk pertumbuhan ekonominya. Ya, sangat lambat. Kenapa? Karena ini terjadi dampak dari perang sih teman-teman. Dapat diupdate berita pilihan dan breaking news setiap hari, ya. Kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di dunia, salah satunya di Indonesia, ya. Mudah-mudahan bisa plus, karena ini akan mengalami kesulitan untuk bahan bakar minyak sih. Ini akan dampaknya ketika BBM ini BBM ini langka, ya kan, atau misalkan tidak ada lagi, subsidinya juga mungkin akan misalkan dicabut, akan berdampak di ekonomi. Salah satunya ekonomi rakyat ini akan menjerit sih teman-teman. Itu yang saya khawatirkan ketika sudah pasar ekonomi sudah tidak bisa direncanakan sesuai dengan yang direncanakan, maka akan terjadi krisis global yang berkepanjangan mengakibatkan, ya, rakyat kecil yang menderita teman-teman. Akhirnya terjadi kerusuhan di mana-mana. Ini yang ditakutkan. Oleh karena itu tetap kita harus berpikir positif teman-teman, ya. Ketika terjadi perang, ambil hikmahnya, ambil positifnya. Itu yang terpenting untuk negara kita, negara Indonesia. Kita harus tetap maju, ya. Kekuatan kita yaitu ekonomi lokal yang harus kita kuatkan, ya. Salah satunya kita inovasi, kita beli barang-barang dari dalam negeri. Intinya itu teman-teman. Tetap kompak. Semoga perang Rusia dan Ukraina berakhir teman-teman. Tetap semangat, dan sekali lagi, ketika terjadi perang akan terjadi yang namanya banyak musibah teman-teman. Salah satunya musibah dari ekonomi dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu kita berharap perang akan segera berakhir. Tetap semangat, positive thinking, dan jangan lupa like and comment di channel yang paling cadas Rahmat Firdaus. Tetap semangat.